Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar Kementerian Keuangan menghapus insentif pajak kendaraan listrik 0%. Usulan ini diajukan oleh Pemprov DKI dilatar belakangi tingginya potensi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang hilang dari pembebasan pajak kendaraan listrik tersebut. Berdasarkan hitungan Pemprov DKI, potensi pendapatan daerah yang hilang mencapai 2 triliun rupiah. Hal ini dikatakan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Justinus Prastowo, pada Minggu 23 November 2025. Di Jakarta udah dapat transferan 1 triliun dari Bank Jakarta. Nah, iya. itu apa Pak? Bisa jelaskan itu dana apa? Itu dana yang seperti ke Bank Himbara. Berarti deposito on call-nya dia. Penempatan dana dari pemerintah pusat yang ke Himbara, kita mendapat 1T. 1T ini kemungkinan ini awal karena sambil melihat kemampuan kita menyerap. Dan sejauh yang kami terima kemarin dari Dirut Bank Jakarta itu sudah terserap. Sorry Pak, berarti ditransfernya per tanggal berapa Pak? Nyampe ke Nanti saya cek persisnya ya, tapi kira-kira mungkin 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. Sudah terserap berapa persen Pak? Sudah 100% terserap. Oh semuanya udah. Untuk penyaluran apa Pak? Untuk BUMD dan UMKM. BUMD itu apa maksudnya? Bentuknya apa Pak? Project BUMD. Iya. Ya itu nanti detailnya biar Bank Jakarta. Porsi antara kredit untuk BUMD dan Nanti Bank Jakarta aja, karena detailnya di mereka, tapi laporannya itu sudah. Pak, artinya kalau sudah terserap nanti ke depannya bakal ada penambahan juga dari Kami sudah melaporkan ke Kementerian Keuangan. Nanti kita tunggu dari Kementerian Keuangan. Tapi mestinya kalau penyerapannya bagus, kita juga bisa untuk mendapat tambahan. proyeksinya mau nambah berapa Pak? Kita ikut pusat saja. Tapi kan waktu komitmen 20. awal kan 10. Nah kita tunggu aja nanti. Pertimbangan pusat kan pasti ada. Pak, tadi kan Pak Pres kan juga meninggal. Potensi kehilangan 2 triliun di tahun ini ya Pak ya. Dan itu memang juga sudah disinggung Bu Lucy juga beberapa waktu lalu. Dan sebenarnya Pemprov tuh sudah komunikasi belum sih Pak ke pemerintah pusat kayak Sudah. minta gitu, dan responnya tuh bagaimana? Kami sudah ke Dirjen Perimbangan mendiskusikan, melaporkan, mendiskusikan karena ini mandat undang-undang ya. Undang-Undang 1 2022, jadi kan kalau diubah harus ubah undang-undang. Nah, tampaknya agak berat. Nah, kami sedang diskusi teknis untuk upaya-upaya mungkin mengganti itu dengan cara-cara lain, tapi masih didiskusikan. Mudah-mudahan nanti ada jalan, misalnya insentif untuk DKI. Kan problem dari pajak kendaraan itu kita kekurangan dana lalu kan untuk mengatasi dampak macet, dampak polusi dan sebagainya. Nah kalau itu kita mendapat dukungan dari pusat dalam bentuk misalnya dana transfer, tentu bisa mengkompensasi pajak yang hilang. Jadi bisa minta dana transfer dinaikkan lagi di tahun depan Sedang atau gimana? kita sudah sampaikan, mudah-mudahan dipertimbangkan. Nilainya sama-sama potensi kehilangan Kita nggak dari menyampaikan nilai, hanya menyampaikan informasi. Kita serahkan pada kebijaksanaan pusat. Tapi cepat lambatan daerah akan terdampak. Kota-kota besar ini mesti diantisipasi menurut saya. Apalagi yang kapasitas fiskalnya sempit kan bisa langsung terdampak karena pajak kendaraan itu kan termasuk tulang punggung penerimaan di semua daerah. Pak, tapi dengan relaksasi yang dilakukan Pak Gubernur, begitu nggak sih Pak potensi loss-nya dari total semua? Kita hitung. Tadi ada di paparan Bu Lucy, yang tax expenditure tadi itu adalah yang kita berikan, yang harusnya Nggak ditagih. include yang sama Enggak, itu belum include. Jadi itu yang kita hitung akan hilang, tapi kita berikan demi masyarakat, pelaku usaha bisa mendapatkan dukungan. Oke. Udah siap. Penyerapan kita proyeksinya kan 90-an persen. 95 ya tadi ya. itu kan Berapa yang tadi? pendapatan 95. itu tadi pendapatan. Oh, itu pendapatan. Nah tapi untuk penyerapan 90-an persen. sudah 90-an ya Pak. Jangan lupa subscribe ya.